wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Julius Sastra, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Karimun, SMP Negeri 1 Guru. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik, dan saya ditemani oleh Ibu Fitria Kurnia. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Guru. Assalamualaikum Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, sangat baik. Oke, ya Bu, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi. Sebelumnya nanti saya akan masuk ke kelas Ibu ya untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Tapi sebelum itu saya akan bertanya kepada Ibu terlebih dahulu untuk percakapan praobservasinya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu ya, supaya nanti pas pembelajarannya Ibu bisa lebih percaya diri, lebih bagus dan lebih mantap ketika mengajarnya. Yang pertama itu kira-kira tujuan pembelajaran apa yang nanti Ibu ingin capai? Baik, tujuan pembelajaran saya pada saat Bapak melakukan observasi yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi teks iklan dengan tepat. Berarti nanti siswa bisa mengidentifikasi ya Bu ya teks iklannya ya, dengan menggunakan saintifik ya. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Lebih ke area pengembangan pengetahuan ya. Soalnya siswa diharapkan mampu mengidentifikasi atau informasi teks iklan dengan tepat. Oke, jadi pengembangannya fokus kepada aspek pengetahuan Bu ya. Terus Bu, saya ingin mendengar nih bagaimana nanti rancangan pembelajaran yang nanti Ibu terapkan di kelas, mulai dari strateginya, modelnya, atau nanti metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian kalau untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran PBL dengan menggunakan media gambar. Oke. Jadi nanti yang Ibu gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan PSE juga ya, pembelajaran sosial dan emosional. Terus untuk model nanti Ibu akan menggunakan PBL ya, Problem Based Learning, dan juga selain itu nanti medianya apa Bu ya? Ada media gambar, gambarnya berbentuk gambar iklan. Di situ kemudian medianya juga saya menggunakan LKPD dan penjelasan materi melalui proyek. Pertanyaan selanjutnya kan nanti kita masuk kelas ya. Kita tentukan dulu nih harinya apa, jam keberapa, dan kelas berapa. Insya Allah akan menggunakan kelas 83 di jam pertama sampai jam kedua pada hari Rabu. Ya, jadi kita sepakat Bu ya nanti pada hari Rabu jam pertama dan kedua di kelas 83. Insya Allah nanti akan saya masuk Bu ya di kelas Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas sesuai dengan tadi yang kita bicarakan menggunakan strategi dan metode yang sudah dipersiapkan. Ya, nanti hari Rabu depan Bu ya, nanti akan kita adakan supervisi kelas, mini kelas pada kelas 83 di jam pertama dan kedua. Oke Bu, tadi saya sudah bertanya kepada Ibu dan juga saya mengambil beberapa catatan ya Bu ya. Terus nanti pas terakhir kita akan adakan pasca observasi Bu ya. Tapi sebelum itu kira-kira dari percakapan kita dari awal sampai sekarang ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dengan adanya percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran nantinya, bagaimana media, bagaimana strategi, kemudian bagaimana saya melakukan dengan model pembelajaran PBL. Itu mungkin itu saja. Ya, bagus sekali Bu ya, Ibu sudah dapat gambaran mengenai strategi, media, dan nanti model yang akan Ibu gunakan di kelas. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bincang-bincangnya. Saya ajukan dulu ya Bu ya untuk percakapan praobservasinya. Nanti insya Allah hari Rabu kita akan adakan kunjung kelas, dan setelah kunjungan kelas nanti saya sampaikan kepada Ibu akan ada percakapan pasca observasi yang insya Allah nanti
pada percakapan observasi itu akan ditemani oleh pengajar praktek saya. Siap, Bu? Siap, insya Allah. Oke, terima kasih, Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat tidak nih? Bangga. Tak semangat tengok ya. Coba sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Oh, Muhammad Rizki, ada yang tahu kemana Muhammad Rizki? Pramuka ya? Muhammad Rizki mewakili sekolah ke Kabupaten Bengkulu. Kita doakan semoga sukses dan bawa pramuka sekolah kita ya. Jadi sekarang untuk kita semuanya coba berdiri. Dan berdiri dong. Coba tengok bawah, atas, kiri, kanan. Dah bersih belum? Masih ada sampah atau tidak? Jauh. Coba bersihkan. Ada nyapu. Dah tengok bersih. Dah ada tak sampah lagi? Coba bajunya rapikan. Sudah? Nah, kalau sudah silakan duduk. Nah, kenapa Ibu ngecek tadi seperti itu? Biar kalian memang sudah Ibu yakin memang sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Seperti yang Ibu infokan sebelumnya, kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Tentang apa? Nah, iklan. Pernah tidak kamu mendengar tentang iklan sebelumnya? Pernah tahu iklan? Tahu. Apa yang kamu tahu tentang iklan? Mempromosikan barang-barang. Satu-satu, coba Ilham. Mempromosikan barang-barang. Mempromosikan barang-barang. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Khairi? Contoh iklan apa yang pernah kamu tahu? Iklan, pernah tak tengok iklan? Nah, iklan apa? Iklan pemakan. Kat mana tengoknya? TV. Ada lagi tak yang nengok iklan dekat mana selain TV? Koran, Bu. Koran. Mantap. Jadi sebelum kita mempelajari berarti kamu sudah pernah sebelumnya tahu tentang iklan. Kira-kira tahu tidak? Mengapa sih kita harus belajar iklan? Apa guna kita mempelajari iklan? Biar apa? Biar apa? Biar apa kita? Biar kita tahu. Biar tahu apa yang dipromosikan barang. Nah, kalau kita belajar iklan, nanti suatu saat kalau kita jadi pengusaha sukses, amin ya. Kita jadi pengusaha sukses, kita akan jadi tukang promosi barang, pencetak banner dan lain sebagainya. Kamu bisa membuat iklan yang baik dan benar tuh macam mana? Nah, jadi kamu nanti buat iklan tuh yang bagus, yang bisa ditengok orang, yang mudah dilihat orang tuh macam mana? Kamu tengok iklan di TV, kreatif tak? Ada iklan Indomie, ada iklan Mac and Cheese,
diharapkan dan mempromosikan pasti barang. Ya. Coba Ika, baca Ika nomor 2. Sesuatu yang dilakukan bagi kepercayaan konsumen. Nomor 3, siapa yang mau baca? Ite. Coba baca saja. Iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Jadi dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui adanya berbagai macam produk dan konsumen memiliki banyak pilihan. Contohnya iklan permen. Satu iklan permen. Ada berapa iklan permen? Baca tidak? Ada permen apa aja? Kopiko dan lain sebagainya. Nah dari iklan-iklan itu kamu dapat memilih kira-kira yang mana yang kamu mau sesuai dengan iklan. Itu maksudnya. Pertanyaan dari manfaat mempelajari iklan ini. Ada yang bertanya? Cukup? Paham sampai di sini? Mantap. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Yaitu KD 3.3 mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi, kita akan menemukan informasi teks iklan. Jadi kalau ada iklan, kita temukan informasi apa yang ada dalam iklan itu. Jadi itulah hari ini yang akan kita pelajari. Jadi apa yang akan, kalau penilaian seperti apa yang diharapkan? Jadi nanti akan Ibu kasih LKPD. LKPD-nya itu berisi gambar iklan. Nanti akan kamu identifikasi iklan tersebut, temukan apa informasi teks iklan. Jadi penilaiannya, kalau kamu bisa mengidentifikasi apa yang diiklankan, kalau benar jawabannya skornya Ibu kasih 3. Kalau kurang tepat Ibu kasih 2. Kalau jawabannya hanya sedikit saja yang tepat, Ibu kasih nilainya 1. Itu juga nomor 2, mengidentifikasi informasi iklan. Pesannya apa yang disampaikan, itu juga yang tadi. Skor 3, 2, 1. Itu juga soal nomor 3 dan nomor 4. Jadi nanti skor kalian dijumlahkan, dibagi menjadi 4, berapa? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini, kita hari ini mengidentifikasi informasi teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca. Karena di sini Ibu tidak ada speaker, tidak ada bawa radio, tidak ada bawa audio. Jadi hari ini kita akan mempelajari iklan. Fokusnya itu kepada teks iklan yang dibaca. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran program based learning, diharapkan kamu mampu mengidentifikasi informasi teks iklan dengan tepat. Jadi Ibu harap tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai, yaitu menemukan informasi teks iklan dengan tepat. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira informasi apa yang kamu dapatkan dari iklan ini? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ini iklan tentang apa? Virus corona. Dalam apa dalam? COVID-19. Iya, COVID-19. Tentang apa iklannya? Tentang Menggunakan masker. Jadi menggunakan masker. Ada tidak dijelaskan kenapa kita harus menggunakan masker di sini? Apa Ilham? Karena ada virus. Iya, karena ada virus corona. Menghindari virus corona dengan menggunakan masker. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona COVID-19. Gunakan masker.
masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Kira-kira menarik tidak informasi ini? Menarik. Ini informasinya tujuannya untuk apa? Supaya memberitahu kita untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang apa itu teks iklan? Ada yang tadi jawab apa itu teks iklan tadi? Mempromosikan barang. Teks iklan adalah sebuah sarana atau alat untuk mempromosikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Kelompoknya kelompok yang pernah Ibu bagikan kemarin ya. Satu kelompok 5 orang. Kelompok pertama di sini, 2 di sini, 3 di situ, 4 di situ, dan 5 di belakang. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. 3 menit saja. 3 menit silahkan kelompok satu di sini. berbeda-beda. Isinya produknya adalah jajanan. Jadi kalau siapa yang menjawab dengan tepat dan nanti akan mempresentasikannya dengan tepat, akan Ibu kasih reward berupa jajan yang ada di dalam iklan ini. Nah, tapi karena iklannya itu tidak tahu, kalau Ibu bagikan takutnya itu tidak adil. Jadi silahkan ketua kelompok masing-masing atau perwakilan mengambil satu-satu LKPD-nya. Kalau dapat yang ampuh itu, nanti Ibu akan kasihkan jajannya berupa yang ada di dalam LKPD ini ya. Silahkan maju. Kalau dapat jawab yang tepat ya. Ambil aja sate. Oke. Beng-beng. Dapat beng-beng. Kalau satu dapat apa? Coklat. Kris. Oh berarti bisa ya. Kemudian kelompok 2 dapat apa? Nabati. Kelompok 3 dapat? Hah? Roma manggis, nanti ganti dengan
roti yang bisa berbagi. Kemudian kelompok 4 dapat apa? Dapat permen. Nah, ya. Kelompok 5 dapat Beng-beng. beng-beng. Nah, silahkan diidentifikasi kamu temukan informasi apa yang ada di dalam teks iklan tersebut. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan masing-masing kelompok masing-masing. Nah, Ibu mau kalau maju ke depan masing-masing kelompok, silahkan. Ini rata-rata iklannya itu pernah dilihat di TV atau di koran dan di mana saja itu ada. Iklannya itu tersebar luas. Ibu mau nanti kamu mempresentasikan iklannya itu dengan gaya sendiri. Nah, slogannya itu kamu baca. Misalnya permen kiss, ya, apa gitu. Nah, pokoknya kekompakannya itu Ibu nilai dari situ. Oke? Silakan dikerjakan. Waktunya Ibu kasih 20 menit dari sekarang. Waktunya 20 menit ya. Siap? Nah, pakai dari sini. Jadi bisa yang dilakukan coba dibaca betul-betul. Nanti kita Kan, jelaskan. ini bacanya Iklankan. iklankan, menjelaskan baca lagi apakah yang diiklankan, apa yang diiklankan, Begitu. nah gitu ya. Kelompok lain coba perhatikan. Silakan kelompok 5 sama-sama kenalkan dulu. Kasih salam, kenalkan dulu kelompoknya.
jangan khawatir. Kemudian yang nomor 5. Di mana kamu sering menemukan iklan itu? Di mana? Di televisi, terus koran, poster. Udah itu aja? Apa? Oh, di spanduk. Mantap. Udah? Oke, silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Tetap di situ. Nah, itu tadi iklannya adalah iklan beng-beng, karena di kedai ibu tak jumpa iklan beng-beng di kantin ya. Top ya. Oke, presentasinya luar biasa. Nanti untuk selanjutnya lebih kompak lagi, oke? Oke, nah sekarang satu-satu ambil. Karena presentasinya sudah berakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kita belajar apa hari ini? Iklan. Tentang iklan. Iklannya apa yang kita pelajari?
makanan-makanan. Makanan-makanan tuh produk makanan-makanan tuh kita apakan? Kita cari informasi. Nah, kita cari informasi dari iklan. Ika nanti ambil permen satu ya. Jadi hari ini kita mencari informasi dari teks iklan. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita masih pelajaran tentang iklan. Kita belajar struktur dan kebahasaan teks iklan. Nah, cukup sampai di sini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Coba perhatikan sebentar. Kalau Ibu bilang semut itu kecil, tangannya seperti ini. Semut kecil, tangannya seperti ini. Semut kecil atau besar? Semut kecil. Gajah besar. Besarnya kayak gini ya. Kalau kecil seperti ini, besarnya seperti ini. Bisa? Benar lihat siapa yang masih fokus dan siapa yang sudah tidak fokus. Kita mulai. Semut gajah. Gajah kecil. Gajah besar. Besarnya seperti ulang, masih belum fokus. Gajah besar. Semut kecil. Ulang. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Oke, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Kita mulai ya. Gajah kecil. Besar. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Semut besar. Semut kecil. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Masih ada dengar kecil. Besar. Besar. Kecil. Berarti dengarkan siapa yang salah ya? Tidak. Yang salah berarti tidak fokus, bukan yang salah sekali. Oke? Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Ulang kamu sendiri ya. Untuk Hairi. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Gajah Hairi. Besar. Siapa lagi tadi yang salah? Tidak, adalah. Oke, kita ulang sekali lagi baru selesai. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk menutupi dan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon ketua kelas silakan pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lembar kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak semua. Kembali lagi bersama saya Julius Sastra SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Buru Kabupaten Karimun.
pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Fitria Kurnia selaku guru yang sudah saya observasi kemarin, dan juga dengan Ibu Vera Pradeningsi sebagai pengajar praktek yang nanti akan membersamai kita dalam proses pencakapan pasca observasi, dan juga nanti akan memberikan umpan balik terhadap proses percakapan yang sudah dilakukan. Untuk itu pertama-tama Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik Bu Nia, perlu saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini adalah percakapan pasca observasi kita kemarin, karena kita sudah melakukan observasi kelas atau supervisi akademik kunjungan kelas, yang mana tujuan percakapan kita ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bu Nia, pertama-tama dulu nih, gimana perasaannya kemarin sudah dilakukan observasi kelas? Alhamdulillah baik ya, lancar. Namun mungkin pada awalnya tuh agak grogi gitu, mungkin karena pertama ya Pak. Belum terbiasa Ya, belum terbiasa. Jadi berjalan dengan baik kemarin Bu ya? Alhamdulillah. Oke, Bu Fitria bisa diceritakan kembali kemarin mengenai area pengembangan yang Ibu observasi di kelas, terus juga bisa diceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, awalnya mungkin dengan melakukan menyiapkan perangkat pembelajaran ya. Kemudian ya, untuk area pengembangan ya, area pengembangan menggunakan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan saya menggunakan media diskusi, kemudian untuk mengidentifikasi teks iklan melalui gambar. Kemudian kalau keterampilan, saya setelah diskusi akan meminta anak untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi yang dilakukan. Nah, untuk metode atau model pembelajarannya sendiri, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. PBL. Ya. Ya Bu, jadi tadi saya tangkap ada dua pengembangan ya Bu ya. Yang pertama di bidang pengetahuan dan di aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Ya. Terus juga model yang Ibu gunakan adalah PBL. Jadi Bu, sejauh mana kemarin area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun mungkin terdapat beberapa Kekurangan ya. Iya. Nah, secara keseluruhan kan sudah berjalan dengan baik ya, Bu, Iya. sesuai dengan RPP yang sudah ditulis juga. Namun masih ada kekurangan ya. Iya. Kira-kira Bu, kekurangan tadi itu apa penyebabnya Bu? Atau kendala-kendala yang Ibu hadapi itu pas mengajar itu kira-kira apa Bu? Yang terlihat mungkin biasa terjadi di dalam pelajaran ya. Beberapa anak mungkin terlihat kurang aktif atau terkesannya tidak terlalu peduli gitu dengan pembelajaran, dengan diskusi. Jadi dia lebih mengandalkan teman yang lain kalau dalam berdiskusi. Oke, jadi pas diskusi mereka Iya. kurang aktif ya, Iya. cuma mengandalkan teman lain gitu ya. Oke. Kira-kira nih gimana nih caranya supaya anak itu jadi nanti pas diskusi gitu Bu ya bisa terlibat aktif atau terlihat aktif gitu? Mungkin saya akan melakukan beberapa hal ya. Yang pertama mungkin jumlah peserta dalam kelompoknya itu kalau segitu dirasa cukup terlalu banyak. Jadi anak tidak merata dapat itunya ya. Kesempatan. Iya. Kemudian yang kedua mungkin saya akan melakukan penyesuaian atau tergantung dari apa yang disenangi anak. Jadi rencananya ke depan nanti ketika membagi kelompok, Iya. Ibu nanti akan nggak usah terlalu banyak ya dalam satu kelompok ya. Terus menyesuaikan juga dengan kemampuan anak. Menyesuaikan juga mungkin dalam satu kelompok bisa sama gitu semua ya. Oke. Itu rencananya ke depan Ibu ya. Oke. Kira-kira untuk rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi itu kapan mau direalisasikan Bu? Semester depan lah ya insya Allah. Cuman kalau waktu tepatnya belum pastilah, belum saya tentukan. Tapi rencana mungkin di semester depan Iya, ya, semester depan. genap Bu ya. Iya.
Oke, ya Bu, mungkin saya berharap juga nanti apa yang Ibu sampaikan tadi rencana kedepannya itu bisa Ibu realisasikan ya. Karena mungkin untuk membuat anak aktif itu kan nggak gampang ya kan. Iya. Terima kasih Bu atas jawaban yang sudah Ibu berikan pada percakapan kita. Sekarang mungkin saya kasih kesempatan Ibu Vera untuk menyampaikan umpan balik terhadap percakapan yang sudah kami lakukan tadi. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Julius dan Ibu Intan ya. Bu Fitria. Jadi tadi sebelumnya kan Pak Julius dan Ibu sudah melakukan observasi. Pak Julius juga sudah melakukan observasi di kelas Ibu ya. Jadi tepatnya pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 dengan tujuan pembelajarannya jadi dengan modul pembelajaran PBL. Sedangkan untuk pada kegiatan coaching hari ini pada pasca observasi sudah terlihat prinsip kemitraan di mana Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu terlihat Pak Julius itu tidak menggurui atau tidak memberikan saran ketika saat Ibu kan masih ada beberapa kekurangan menurut Ibu ya, ada kekurangan sehingga pembelajaran dirasakan belum maksimal. Jadi di sini Pak Julius memberikan pertanyaan yang terkesan menggali sehingga Ibu mampu menentukan sendiri. Jadi percakapan ini ada tindak lanjutnya. Ibu yang menentukan belum maksimal. Tindak lanjutnya dengan Ibu tadi berencana untuk mengurangi jumlah peserta dalam kelas karena dikiranya ketika maksudnya di dalam kelompok gitu ya, di dalam kelompok dengan jumlah yang banyak gitu kan, sehingga siswa itu tidak maksimal, sehingga kalau jumlah kelompoknya itu siswanya tidak terlalu banyak mungkin siswa akan lebih aktif gitu ya. Lalu mungkin pembelajarannya disesuaikan atau berdiferensiasi dengan pembelajaran. Sebelumnya itu berarti pembagian kelompoknya secara heterogen, berarti kemampuannya berbeda. Jadi tidak lanjutnya mungkin akan disamakan dengan kemampuan yang mungkin begitu ya. Jadi sehingga peserta didik mungkin yang memiliki kemampuan masih agak di bawah lebih percaya diri karena sesama dengan seperti itu ya Bu. Karena kalau di secara heterogen kan yang lebih itu akan lebih menonjol gitu Bu ya, sehingga yang agak tambah kurang rasa percaya dirinya karena merasa ada yang lebih baik. Jadi cakapannya sudah luar biasa, proses kemitraan, kreatifnya, memaksimalkan potensi Ibu juga sudah terlihat hari ini. Jadi percakapan juga terjadi di dua arah, di mana Ibu dan Pak Julius sama-sama terjadi percakapan itu ya, tidak hanya menurut Pak Julius saja yang lalu Pak Julius juga sudah mendengarkan dengan baik, mengulang dan merangkum dari apa yang Ibu sampaikan. Mungkin itu aja Pak, terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan Ibu atas waktunya. Terima kasih Bu Vera atas umpan balik yang diberikan, dan juga terima kasih Bu Cornelia karena sudah meluangkan waktunya untuk diobservasi ya. Karena kemarin sudah kita lakukan pra-observasi dan juga kunjungan kelas, dan yang terakhir ini adalah percakapan pasca observasi. Mungkin itu saja Bu ya, Bu Fitria sama Bu Vera. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.